Uh, Seminggu yang lalu saya ketemu Pak Dahlan Iskan, menyambut beliau di pesantren saya di Bandung dan di Tasik. Beliau berkunjung sekonyong-konyong gitu aja di telepon. Pak Kiai, Rasid, saya mau berkunjung ke pesantren. Oh bangga Pak Dahlan. Pak Dahlan Iskan dari Pertamina kan, kemudian jadi menteri, datang ke pesantren Pak. Karena pesantren kita terkenal bahwa sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu akan menggerakkan ekonomi. Kami praktekkan Pak nih, maaf. Karena berdengar kata-kata Ahmad Juwaili tadi, Muhammad Baradai, bahwa kalau Islam ingin maju, memimpin dunia, dulu Islam pernah memimpin dunia ketika dipegang oleh Amr bin As sampai 8 abad. Baru Amerika muncul. Amerika sekarang memimpin dunia baru 50 tahun. Amerika memimpin dunia baru 50 tahun. Islam 800 tahun memimpin dunia. Jatuh karena para pemimpinnya sudah tidak mau bersatu lagi. Dia cinta dunia, dia takut mati. Cuman itu musuhnya. Nah, sekarang ingin mengembalikan kekuasaan itu. Kami di sini ingin ada satu contoh dengan puasa dan sholat. Ini bisa menjadikan gerakan ekonomi yang hebat. Buktinya ini kan. Pak Dahlan Iskan datang ke pesantren, kita pahamkan. Pak Dahlan, kami pesantren Ciwidey Al-Ittifaq itu omset per bulannya Pak 1,5 miliar per bulan. Pesantren Pak. Dia punya lahan sekitar 10 hektar aja. Lahan itu mungkin kalau toh, makanya kalau hadir ke Jakarta kami undang. Silakan, di Bandung ada Ciwidey, dingin sekali kayak puncak. Jadi ada memetik stroberi sendiri di puncak kan, di pertanian. Pesantren ini dia hanya bercocok tanam stroberi, kentang, wortel, sapi, kambing, ayam. Nah, kualitas nomor 1 kayak Metro, Makro, kemudian Hero, semua sayur-sayurnya dari pesantren situ, nomor 1. Nah, omsetnya per bulan 1,5 miliar. Saya tanya Pak Kiainya, Kang, ini kok bisa begini, bagaimana caranya? Cuma satu Kang, saya tidak menyuruh santri untuk belajar ke John Robert Power, enggak. Suruh belajar ke bagian The Golden West, yang punyanya siapa? Yang di Metro TV itu, Arya Teguh. Ya. Suruh belajar ke bagian HRD apapunnya. Enggak. Satu rumusnya, saya menyuruh santri untuk sholat berjamaah tepat waktu itu aja. Jadi kalau santrinya dia lambat, katakan 1 rakaat, 2 rakaat, harus didenda. 1 rakaat 10.000 bayar Mas. Kalau dia tidak punya duit, dia turun ke bawah, ada sungai, kasih karung isi pasir. 1 rakaat 1 karung pasir, didenda Pak. Jadi kalau Kiai Assalamualaikum, ada santri yang ketinggalan, senyum dia, pasir gua nambah nih gede. Mendisiplinkan Pak. Pengen bukti nih punten. Biasanya baru kita yakin kalau ada bukti. Kalau orang-orang dulu, para kiai ulama, cukup dengan hadis dan Quran udah taat. Sami nawaton aku taat. Sekarang maaf harus buktikan. Karena serba instan. Pingin kiai jadi instan, pingin artis dengan instan, pingin kaya jadi instan. Itu penyakit Pak. Pingin S3 di Taiwan, pingin instan. Nah, kata beliau nyampaikan nih, buktikan. Jadi dalam rangka 2 tahun itu santri disiplin. Buktinya waktu itu Pak punten, 2 tahun 2 bulan maaf, kampung Ciwidey tidak panen Pak. Tidak panen. Hanya orang pesantren aja yang panen. Ternyata mereka tidak panen karena kena wabah wareng sawahnya. Yang punya pesantren nggak kena wareng Pak. Padahal punten saya investasi ke lapangan musafir, ke lapangan itu sawah hanya dibatasi oleh pematang sawah aja. Pematang sawah kan hanya berapa senti, 30 senti. Itu yang tetangga pesantren kena hama. Kok tidak ke sawahnya pesantren? Loncat gitu. Masuk akal juga. Tapi semua lahan pesantren nggak kena hama. Pak Ki ngatakan nih, bukti sholat nih. Allah tidak hanya memprotek badan kita, kekayaan kita pun diprotek oleh Allah. Nah, sekarang gak usah takut bayar prudensial, ya. Kemudian kemudian didepositkan di bank, tetap di bawah banknya. Allah yakin, kalau engkau kepada aku 100% hatimu, aku protek. Dirimu, keluargamu, hartamu. Negaramu aku protek. Nah pas ada insan mulai gitu, oh Kang, ini
sholat bisa memberikan karya kesejahteraan wilayah pesantren. Jadi kalau mau pesantren itu gratis Mas, nggak bayar. Sekarang 40 orang Pak santrinya. Jadi masuk ke situ tidak bayar, asalkan punya niat mau ngaji. Kedua siang pagi hari sampai jam 11 ke sawah. Nah, jam 1 ngaji. Nah kemudian nanti pagi hari lagi besok sekolah SMP sampai SMA. Dia pulang dari situ dapat ijazah SMA dan bawa duit. Bukan memberi duit, bawa duit gitu. Itu sholat. Ternyata ditiru punten Pak. Kesuksesan pesantren Ciwidey ditiru oleh Telkom. Jadi Telkom punten Pak, yang kantornya di Bandung dengan Telkomsel, dia mempraktekkan pada staf kantornya harus sholat tepat waktu. Jadi pas ajan itu staf Telkom udah rapi di masjid. Makanya masjid Telkom di lantai 2 itu paling bagus BUMN, masjidnya paling bagus. Setelah dia mempraktekkan HRD-nya, kemudian komisarisnya melaporkan ke pesantren. Waktu itu pas Pak ada di sini, saya ketemu komisaris Telkom, ketemu Sadi Supansur di situ juga. Ngapain Kang di sini? Ingin lihat bukti ini kata dia, bahwa dengan sholat ekonomi naik. Itu Telkom setelah mempraktekkan sholat tepat waktu berjamaah dengan staf-staf kantornya, itu omsetnya yang pertama tuh 200%, setelah melakukan ini jadi 500% Pak, lonjakan keuntungannya. Ustadz Yusuf Mansur di pesantrennya di Cipondoh begitu juga praktekkan. Saya praktekkan di kantor Pak di Jakarta, loncatan tapi belum nampak. Itu sholat Pak, maaf. Apalagi puasa. Sehingga maaf, kalau puasa Ramadan ini dengan khusyuk puasanya, di situ akan ada lonjakan yang paling dasar. Sehingga Rasul menyampaikan dalam satu hadis, kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sabumiatin dhafin. Setiap kebaikan aku gantikan 10 kali lipat atau sampai 700. Ila saum, kecuali puasa. Innahu li wa ana azzi bihi. Kecuali puasa, aku yang membayarnya, bukan yang lain. Kalau sedekah maaf, bayar 10.000 katakan, itu Allah balikan menjadi 100.000 atau 700.000. Karena kalau sedekah itu eksak, jelas 10, 100 atau 700. Tidak bisa melebihi itu. Itu sudah dihitung. Yang paling pintar yang nerangin ini adalah Ustaz Supansur. Jadi kalau sedekah 10.000, Allah gantikan minimal 100.000 atau 700.000. Tetapi kalau puasa melebihi itu. Nah, kalau puasa Ramadan ini puasa dengan khusyuk sekali dan ikhlas, nanti pada tanggal 1 Syawal ada lonjakan. Pertama, ada satu kearifan baru dalam tubuh ini. Pertama, mungkin menjadi sosok yang baru atau rasyid yang baru. Karena dia akan dicuci oleh Ramadan ini. Yang kedua, Ramadan itu setelah lonjakan itu kata Allah, hampir semua peristiwa besar terjadi pada bulan Ramadan. Sebut kemerdekaan RI yang tadi saya berkunjung diantar oleh Mas Herdi ke Cangkasek Memorial. Beliau menggerakkan rakyatnya dengan disiplin. Tetapi maaf, bagaimana founding fathers kita Indonesia yang 9 orang, 8 orang Muslim, 1 Kristen, dia menggerakkannya pakai puasa. Waktu itu Bapak founding fathers kita yang 8 orang itu Muslim, 1 Kristen, dia puasa dulu. Makanya kemerdekaan RI jatuh pada bulan Ramadan. Peristiwa besar semua terjadi pada bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah memenangkan Mekah, merebut kembali dari tangan kaum kafir pada bulan Ramadan. Yang ketiga, perang pertama Muslim dengan kaum kafir, yaitu perang Badar, dimenangkan oleh kaum Muslimin pada 2 Ramadan. Keempat, memenangkan perang Honda itu semua pada bulan Ramadan. Hampir semua peristiwa ada yang paling dasar bahwa Ramadan terjadi, yaitu wahyu Allah, Al-Quranul Karim, terjadi pada bulan Ramadan. Pak maaf nih, Allah punya maksud, bukan hanya semata-mata pada bulan Ramadan. Kalau kita punya proyek, punya planning, rancang, desain pada bulan ini.
Prakteknya mau sawah mah enggak, mau prakteknya Agustus nanti mah enggak. Tapi desain di sini sekarang. Oh nanti saya 1 Syawal mau buka bisnis katakan. Oh saat nanti 1 Syawal saya harus wisuda S3 di Taiwan. Mana? Planning kan pada bulan ini. Karena pada bulan ini ada media. Media yang membawa kita menggerakkan oleh Allah. Ada harmoni antara makhluk dan pencipta. Jadi kalau punya planning atau proyek bisnis, bawa pada bulan ini. Prakteknya mau nanti September mangga atau Agustus akhir juga mangga. Pokoknya Ramadan ini adalah peristiwa besar terjadi di sini. Contoh mau nikah katakan, itu kan peristiwa besar dalam kehidupan seseorang, betul nggak? Niatkan bulan ini. Serius loh Pak. Seperti tadi sholat saja ditiru Pak. Akhirnya saya musafir cross-check ke lapangan, berkunjung ke Kandatel, kantor daerah Telkom yang ada di Cengkareng Airport. Pimpinan Pak Heru datang ke situ. Pak Punten, saya ingin laporan atas izin komisaris Telkom. Datang ke situ, ini kan omset Telkom saja yang Kandatel Cengkareng itu per bulan 40 miliar per bulan. Belum data seluruh nasional. Kang, kok bisa begini? Sebelumnya saya 10 miliar Kang, sekarang udah 40. Kok bisa lonjakan begini? Pendekatannya apa? Yaitu tak merapikan sholat aja. Biasa. Nah kekuatan kita di situ. Bukan di demokrasi, bukan di hak asasi manusia. Itu mah jualan Amerika. Tadi tanya ke Bapak, disiplin Taiwan punya disiplin. Nah maaf, mari kita disiplin melakukan sholat tepat waktu berjamaah. Arahkan kedisiplinan kita yang dari Taiwan ini, gerakan sholat. Terakhir sebelum Pak Jokowi menyalonkan gubernur sekarang wali kota Solo, saya pernah bawa Pak Jokowi menijamah umroh atau saya ke umroh. Saya diundang di Jordan dengan Departemen Perindustrian pimpinan Pak Mayarvin Pak. Saya berkunjung ke Jordania untuk membawa UKM yang pimpinan Pak Jokowi ini. Dibawa ke Jordan, disambut oleh dubes Jordan di sana yang mantan komisaris Bank Muamalah Pak Jenul Bahar Nur di Jordan. Kang, kami mau datang ke Baghdad. Nih punten nih karakter Amerika nih. Amerika dibombardir oleh Amerika, itu Irak. Selesai sekarang. Dipanggil itu PBB, Pan Ki-moon dipanggil. Nih duit nih, bangun untuk Baghdad. Enak sudah dihancurin, panggil PBB, nih duit, tolong bangunkan Baghdad. Bangun sendiri yang dia rusak. Nah, PU Indonesia mendengar, punten PU. Jadi Pak Joko Firmanto waktu itu bawa kita. Jadi PBB menerima uang dari Amerika untuk supaya membangun kembali perkotaan Baghdad karena hancur oleh bom itu. Kedengaran Pak Joko Firmanto, kita bawa rombongan itu ke Jordan karena tidak bisa langsung Pak, karena tidak kedutaan nggak habis. Subhanallah. Saya mau mempraktekkan nih punten, praktek puasa Pak. Para waktu itu ada Pak Sri dari TB ada tujuh ya, Pak kita berangkat Senin aja Pak sampai Kamis, cuman punten tim delegasi puasa Senin dan Kamis. Karena saya harus minimal lulus dari Al Azhar kemudian praktek itu. Kalau punya proyek besar, harus dalam keadaan puasa. Mau Senin atau Kamis. Karena itu kan sunnah puasa sunnah. Kalau punya proyek, kita digiring ke hari Senin untuk hari Kamis. Apalagi Ramadan. Nah, waktu itu, ya kan, siapa? Saya akan puasa dan delegasi puasa. Punten Pak Tahadus Binimat, mau ke Baghdad terbang, pakai airport King Alia Jordan. Mau terbang, ada berita dari kilo-kilonya Baghdad. Pak Jenur, maaf. Bom di airport ledakan 4 kali, gak usah terbang, gak jadi terbang. Balik lagi Pak ke kedutaan. Akhirnya orang Baghdad datang pakai mobil. Nah ketemulah di situ. 1 jam pertemuan, deal Pak, bahwa silahkan Indonesia membangun Baghdad di sana melalui PU-nya. Idenya adalah membangun city center Pak, sister city. Jadi akan ada Jogja di Baghdad, ada Baghdad di Jogja. Kemudian ada Bandung di Baghdad, ada Baghdad di Bandung. Jadi sister city, maksudnya membangun kota yang disaudarakan. Masuk tuh Pak, lolos. Kata Pak, maaf nih, kan kok mulus-mulus saja ya? Biasanya meeting itu sampai 4 kali, kok ini sekali langsung jadi? Dan mikir Pak, Bapak puasa ya? Iya Kak.
maaf nih, kekuatan puasa, Pak. Nah, kalau kita disiplin dengan kekuatan itu, puasa dan sholat, melesat. Nah, kadang-kala kita sholat dan puasa asal-asalan aja, ritual. Itu punya kekuatan sholat puasa itu. Makanya dari kemarin saya nangis dalam tahajud. Taiwan kok bisa nih? Dari zero to hero. Masa kita tak bisa? Kekuatan kita dalam agama itu. Cuman bagaimana mengarahkan kedisiplinan ini kepada itu. Sholat. Tahajud. Terakhir, bukti terakhir. Fethullah Gulen, beliau penasehat Presiden Erdogan, Turki. Saya berkunjung ke Turki, musafir, hikmah musafir nih, betul Turki. Kemudian sekarang beliau tinggal di Amerika. Fethullah Gulen ini, dia punya ambisi, ingin mengembalikan kekuatan Islam. Dulu kan Turki Utsmani ya, Mas. Turki Utsmani menangkan memimpin dunia 8 abad. Nah sekarang, ingin sekarang memimpin dunia. Dengan cara apa? Dengan cara cinta dan toleransi. Akhirnya, beliau menggalang para pemuda, mahasiswa Istanbul University, kemudian ada saat ini, semua gerakan itu dari tahun 2008. Habis sholat memberi, sholat memberi, sholat memberi. Semua orang harus begitu di Istanbul, Pak. Semua mahasiswa. Habis sholat zuhur, keluarkan duit 2.000 rupiah. Pokoknya memberi, mau berapapun juga. Mau 100, mau 1.000. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Beri ke siapa aja. Mau ke temannya lagi, mangga. Karena mungkin tahu teman belum makan. Jadi, asal memberi. Sholat beri, sholat, gerakan itu udah 5 tahun, Pak. Jadi gerakan sholat dan sedekah. Sholat buat Allah, hablum minallah, sedekah buat hablum minannas, vertikal horizontal. Kita ada kekuatan ke Allah saja, manusia diabaikan. Ada orang asing, manusia hebat, Allahnya acak-acakan. Ini 2 arah dipakai, sholat sedekah, sholat sedekah. Terasa sekarang, Pak. Turki ini, Pak, meledaknya, ekonominya kencang, Pak, ke atas. Gerakan sholat dan sedekah itu. Akhirnya, Fethullah Gulen merasakan, oh betul nih. Dia sebarkan ke dunia, ada sekolah unggul. Pernah unggul di Jakarta? Ada sekolah unggul itu buatan Fethullah Gulen. Kemarin buka di Depok 1, di Jakarta 1, di Surabaya 1. Sekolah unggul ini punya Turki, yang kemarin dapat Olimpiade Fisika, muridnya. Yang unggul itu. Nah, gerakan ini berawal dari sholat dan sedekah. Dia setelah menemukan, sekarang di Indonesia baru masuk mulai sedekah. Gerakan sedekah itu. Sampai yang punya hutang 5 miliar, dalam 2 minggu, lunas, Pak. Nggak bisa dilogikakan, Pak. Praktek. Nah, puasa ini sama, Pak. Semua peristiwa besar terjadi pada bulan Ramadan. Kalau kita punya proyek, gerakan pada bulan Ramadan ini. Saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Kalau bertanya, mah nggak? Agak sedikit turun nih, makanan. Ala kulihal, kami berharap ada teman-teman ingin berbagi di sini. Bahwa kami sedang punya gerakan. Pertama, gerakan sholat dan sedekah. Kami dukung. Terakhir, kami mengarang 1 buku. Sekarang sudah ada di Gramedia. Bukunya itu adalah Dari Sang Musafir, Pesan-Pesan Rasulullah. Dan buku ini sudah ada di Indonesia. Cuman kami terakhir bedah buku di ITB kemarin dan bedah buku di UI, terakhir di IPB. Para dosen dan mahasiswa hadir sekitar 400 orang yang menggerakkan bahwa ayo kita sholat tepat waktu dan sedekah. Akhirnya gerakan itu sedang berjalan di kampus-kampus sekarang ini. Karena kami berharap Indonesia adalah akan memimpin dunia nanti. Harus memimpin dunia, dan para pemimpin itu masih ada di Taiwan, belum pulang. Jadi ngambil S3 sama S2. Ya, betul, Pak. Kami tunggu, Pak, tunggu karyanya. Nah, kalau sudah di tanah air, mari bergabung, Pak. Kami ingin kerjasama. Jadi Taiwan melahirkan kedisiplinan, arahkan kedisiplinan itu adalah itu sebagai kunci kepada disiplin sholat. Dan sudah terbukti nyata bahwa gerakan itu ada efeknya, bahwa kekuatan kita, ingat sekali tadi, Amerika maju karena agamanya itu demokrasi dan hak asasi manusia, Jepang maju karena agama Shinto-nya, Cina maju karena agama Konfusianismenya, Islam terus karena agama. Salah satu bukti adalah kalau engkau rapi sholatnya, rapi hidupnya. Kalau engkau rapi puasanya, rapi hidupnya.
Nah, cuman kadang-kala kita melakukan itu sebagai beban. Beratnya. Karena belum merasakan. Tapi kalau sudah merasakan, ada daya dobrak. Ada masalah, sholat 2 rakaat, selesai. Nah, ala kulli hal, bahwa itu nanti maaf, bahwa kita akan sholat tarawih, sholat 8 ya, apa 21. Nah, punten dalam sujudnya agak sedikit lama. Bahwa sujud itu adalah tempat bermunajat yang paling bawah, dan Allah ridho dalam suasana itu. Kami kasih rumus 5. Kalau ingin memohon doa itu segera dikabulkan, ada 5 tahapan. Nah, semoga 5 tahapan ini kami ingin berbagi, selalu dipraktekkan. Hajat apa aja, lontarkan dalam bentuk seperti itu. Buktinya adalah ini adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Pernah dengar kalimat Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka. Itu doa Nabi Adam. Pak punten, Nabi Adam setelah diusir dari langit, kan beliau tuh membangkang Allah. Ketika Allah bersabda, wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Yang bersabda siapa? Allah kan. Berarti kalau ada kalimat ini, berarti kan dekat dong waktu itu. Nabi Adam, Siti Hawa dan Allah dekat. Jadi ada harmoni antara makhluk dan pencipta. Dekat sekali dulu itu. Karena manusia membangkang Allah, diusir dari langit ke bumi. Diusir. Dan membangkang itu, dosa itu menjauhkan kita dari pencipta. Sekarang kita lihat bagaimana cara Nabi Adam balik lagi kepada Allah. Nah, cara baliknya ini yang 5. Nabi Adam doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak dikabulkan Pak doanya. Nabi Adam. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan doa itu 360 tahun Pak nggak dikabulkan. Akhirnya tibalah di Arafah bersama istrinya di Jabal Rahmah. Dia berdoa kepada Allah, pendek doanya. Allahumma bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfirli. Ya Allah, demi hak Muhammad utusanmu, tolong ya Allah, sudi engkau mengampuni kami. Allah bertanya, ya Adam, siapa itu Muhammad? Waktu itu kan yang ada hanya Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis. Memang belum ada Pak. Allah bertanya, siapa itu Muhammad ya Adam yang engkau sebut dalam doamu? Nabi Adam menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah meniupkan ruh kepada ubun-ubunku waktu di langit? Wanufiha fi ruh, aku tiupkan ubun-ubunku, ruh pada ubun-ubun. Yang pertama aku buka adalah mataku. Nah, mataku terbuka di langit, aku lihat satu lapar di langit itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi nama itu ya Allah, ampunkan. Apa jawaban Allah? Ya Adam, dosamu yang lalu yang akan datang aku ampunkan. Gara-gara menyebut Muhammad. Ada satu film sebut namaku dalam doa. Makanya kalau sholat tidak menyebut Muhammad, nggak sah sholatnya Pak. Apalagi dalam doa. Jadi doa itu jangan pas sujud, Allah Akbar, ya Allah, besok saya ujian, capek nih, tolong kau luruskan. Iya berdoa tapi tidak santun doa seperti itu. Makanya mentok mulu. Ada etika ya Pak, ada adabnya. Nah, adab itu yang kita paparkan dalam ini. Pertama, kalau doa itu ingin segera melejit kepada Allah, proposal katakan, aduh bos ini ada proposal, udah simpan, paling bawah ya, tumpuk. Benar Pak. Nah kalau proposalnya ingin langsung ke Allah, pakai yang 5 ini, deketin sekfrinya, harusin dong. Sekfri itu adalah Rasulullah. Pintu masuk pada Allah adalah Rasulullah. Sekarang mau masuk Pak Presiden, atau datang dulu itu Pak Pasyanya, sekfrinya. Pengen langsung, bisa nggak bisa, mentok. Rasul dulu baru ke Allah. Kita pengen langsung ke Allah. Memang punya kekuatan apa kita? Nah, caranya pertama puji dulu Allah. Makanya kalau dalam doa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah, atau asmaul husna dulu. Ya Allah ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun. Sudah 1. Nomor 2, sebut nama Rasulullah. Jadi setelah doa itu baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh yang itu atau yang panjang, yang dalam tahiyat akhir.
Hafal ya? Itu namanya salawat Ibrahim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh itu. Kan panjang, terlalu panjang kan? Yang pendek aja nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahapan nomor 3, setelah puji Allah, baca salawat kepada Rasulullah. Nomor 3, sebutkan hajatnya. Jadi jangan, Allah nggak tahu. Enggak, harus sebutkan. Mau lulus S3, mau nikah tahun ini, punya proyek bisnis, sebutin. Iya betul, sebutkan. Sebutkan aja. Jadi ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wa idza sa'alaka ibadi, jika umatmu meminta kepada aku, niscaya aku jawab. Tapi satu syaratnya, ujibu da'wat idza da'ani, jika dia menyebutkan, harus disebutkan. Nah, dalam fase ini lagi-lagi Jokowi. Ada jamaah kita dari Kalimantan, ketika umroh kan kalau mau tawaf itu kan mulai kan waktu di Haji Ismail di Hajar Aswad itu kan rapihkan dulu pasukan itu. Ayo luruskan dulu, terus kita niat nawaitu an atufa, kita niat tawaf dulu kan. Nah, ketika itu nyamperin dia ke depan, Kang, punten ya. Kalau saya berdoa begini boleh nggak? Dia nyariin kertas, Pak. Kertas. Pasti baca, ada 15 poin. Semoga keluarga kami sehat walafiat. Si adik besar sedang ujian masuk kampus, semoga lulus, ditulis itu. Kemudian bisnis kami, bisnis furniture, semoga mulus, ditulis semuanya. Oh iya, persis. Persis Pak? Iya. 15 poin Pak ini. Kang, kalau saya baca ini di depan Ka'bah boleh nggak? Atau sangat boleh. Silakan Pak. Bapak meminta pada yang tepat. Daripada membawa ini di depan gunung atau depan sungai. Musyrik kan? Keliling kan di depan Ka'bah atau di tempat sa'i. Lainnya beda. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca itu. Terus saya lihat Pak khusyuk Pak. 7 putaran Pak. Baca. Tapi Subhanallah dulu, Subhanallah baca. Tempat sa'i yang sama, gitu sa'i. Merinding Pak. 4 bulan setelah itu dia nelfon, Kang, yang 15 tadi, tuh, sekarang di depan saya semuanya. Subhanallah. Masuk di depan itu sudah terkabulkan. Dasar kekuatan doa dan sholat. Nah, kalau orang sudah masuk ke tahapan itu, ke tahapan ini kan seperti itu, nggak akan pernah melupakan. Nah, harus disebutkan hajatnya. Nomor 3. Nomor 4, syarat untuk berdoa itu doakan saudara kita. Jadi jangan sombong doa tuh. Ya Allah, aku sehat. Itu istrinya gak didoain, istri samping kanan, mamahnya. Makanya sunat Allah maghfirli wa yadayya warhamni kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa orang tuaku, dosa saudara-saudaraku. Doakan juga. Karena dalam doa ketika kita mendoakan saudara kita, di belakang malaikat mengamininya. Ya Allah, kabulkan dia sebagaimana dia mendoakan orang lain. Malaikat coba Bapak berdoa diamin oleh ulama kiai di belakang. Atau Bapak berdoa diamin malaikat. Melesat Pak. Contoh memohon nih, kata Pak Dubes, iya Pak Presiden, dia orang baik. Kata Menteri, iya Pak Presiden, dia orang baik. Ya sehat deh. Malaikat menangani. Terakhir, nomor 5. Syarat berdoa nomor 5 itu adalah sucikan Allah. Jadi ketika habis doa, tutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jangan ketika minta sudah sekian ya Allah, assalamualaikum. Jadi tutup lagi dengan sekian itu. Ya, nah doa seperti ini dilontarkan dalam keadaan sujud tarawih nanti. Dalam keadaan sujud di bulan Ramadan. Oh dasar Pak. Karena di Indonesia tidak ada tempat mustajab, nggak ada. Hatta di makam pun, hatta di masjid pun, bukan tempat mustajab. Tidak ada di Indonesia, apalagi di Taiwan. Yang ada hanya waktu mustajab. Kecuali di Mekah dan Madinah, waktunya mustajab, tempatnya pun mustajab. Jangankan memohon Pak, diam saja di depan Ka'bah melihat berurai air mata, cukup. Nah di Taiwan hanya ada waktu mustajab. Yang tahu orang-orang kita ketika sujud, sepertiga malam, ketika buka puasa, ketika sahur, ketika taklim, dan ketika hujan turun Pak.
jangan turun. Atau ketika memandang orang tua. Jadi orang tua tidak akan GR kalau lihat putranya. Ada 5 hal kalau kita pandang jadi ibadah. Pertama, melihat Ka'bah itu 20 rahmat. Melihat sebegini aja nih udah ibadah. Yang kedua, melihat Al-Quran. Ketiga, melihat air Zam-Zam. Air Zam-Zam bukan air ini air biasa. Air Zam-Zam dilihat itu ibadah. Nomor 4, melihat kedua orang tua. Ya, aduh. Nomor 5, lihat guru-guru kita. Jadi kalau malas sholat, saya kira itu semoga manfaatnya. Nanti kita taraweh dengan husu dan tahmid, kemudian dengan ikhlas. Silakan hajatkan dalam mohon doa ketika sujud, karena itulah doa sujud posisi yang paling Allah ridhoi. Karena tidak ada tempat yang paling rendah adalah ketika sujud. Semoga ada manfaat yang bermanfaat dan batin. Atas kepanjangan ini, semoga sekarang sudah jam 9 sudah cukup turun ke bawah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.